Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah Rasulullah SAW berdakwah kepada para raja. Rasulullah SAW menulis surat kepada para raja berisi ajakan untuk masuk Islam. Saat beliau merencanakan hal itu, ada yang berpendapat mereka tidak akan membaca surat itu kecuali kalau ada stempelnya. Maka Nabi Muhammad SAW membuat cincin dari perak yang berpahatkan tulisan Muhammad Rasulullah. Pahatan itu terdiri atas 3 baris. Baris pertama bertuliskan Muhammad, baris berikutnya Rasul, dan baris terakhir Allah. Rasulullah SAW memilih sahabat-sahabatnya yang berpengetahuan dan berpengalaman untuk diutus sebagai duta. Mereka mengemban tugas menyampaikan surat kepada para raja. Peristiwa ini terjadi pada akhir tahun 6 Hijriah, sekembalinya dari Hudaybiyah, dan mengirim para utusan pada bulan Muharram tahun 7 Hijriah. Tujuan Rasulullah SAW berdakwah kepada para raja yaitu untuk mengenalkan Islam kepada para pembesar dunia dan melihat situasi dan kondisi politik yang cenderung aman pasca perjanjian Hudaybiyah. Di antara surat yang diberikan kepada para raja yaitu adalah surat kepada Najasyi, Habasyah. Nama Najasyi ini adalah Ashamah bin Abjar. Nabi Muhammad SAW menulis surat kepadanya melalui Amr bin Umayyah ad-Damri pada penghujung tahun 6 Hijriah atau 7 Hijriah Muharram. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Ishaq isi teks surat dakwah Rasulullah SAW kepada Raja Najasyi. Ketika Amr bin Umayyah ad-Damri menyampaikan surat kepada Najasyi, sang raja mengambilnya lalu menempelkannya di matanya. Ia turun dari kursi kebesarannya, bahkan seketika itu juga menyatakan keislaman di hadapan Ja'far bin Abi Thalib. Surat berikutnya kepada Kaisar Romawi. Rasulullah SAW menunjuk Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi sebagai pembawa surat ini. Beliau memerintahkan untuk memberikan surat itu kepada Gubernur Basrah untuk kemudian disampaikan kepada sang kaisar. Setelah membaca surat tersebut, Heraklius berkata kepada para pembesar dan stafnya, apabila kalian menghendaki kemenangan dan kelanggengan kerajaan kalian, maka kalian harus mengikuti nabi dari bangsa Arab ini. Mendengar itu, bangkitlah kemarahan mereka. Heraklius pun merasa putus asa mengharapkan keislaman mereka dan takut terhadap keselamatan diri dan kerajaannya. Surat berikutnya kepada Kisra Persia. Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Hudzaifah as-Sahmi untuk menyerahkan surat itu lewat pemimpin Bahrain. Begitu surat itu sampai dan dibacakan kepada sang Kisra, dia merobek-robeknya. Dengan congkak dia berkata, seorang hamba hina dina dari rakyatku berani menuliskan namanya sebelum namaku. Saat berita perobekan surat itu sampai ke telinga Rasulullah SAW, beliau mendoakan semoga Allah juga merobek-robek kekuasaannya. Faedah yang bisa dapat kita simpulkan adalah bahwa dakwah yang dibawa Rasulullah SAW adalah dakwah kepada semua umat manusia, bukan kepada kaum tertentu. Yang berikutnya, tindakan Rasulullah SAW ini menunjukkan dibolehkannya memakai cincin. Dan yang berikutnya, perbuatan Rasulullah SAW juga menunjukkan bahwa kaum muslimin harus mempersiapkan segala sarana guna melakukan dakwah Islamiyah ke seluruh penjuru dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.